Pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar memiliki tujuan meningkat kemampuan siswa berkomunikasi secara efektif baik lisan maupun tertulis. Ruang lingkup pembelajaran bahasa Indonesia mencakup 4 aspek keterampilan bahasa, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. 4 aspek keterampilan berbahasa saling berkaitan satu sama lain. Untuk mendapatkan 4 aspek tersebut harus melalui proses yang urut, dimulai dari kegiatan menyimak, kemudian berbicara, dilanjutkan belajar membaca dan menulisnya. Keterampilan menulis menjadi salah satu hal yang harus dianjurkan kepada siswa. Di dalam proses keterampilan menulis ini sangat membutuhkan perhatian dari guru dan pihak pengajar, karena keterampilan menulis merupakan salah satu pembelajaran bahasa yang mencakup kompleks. Secara kultural, masyarakat Indonesia belum memiliki budaya literasi membaca yang tinggi. Hasil penelitian Program for International Student Assessment atau PSSA mendapatkan posisi pembaca siswa Indonesia diurutkan ke 57 dari 65 negara yang diteliti. Data statistis UNESCO tahun 2012 juga menyebutkan indeks minat baca Indonesia mencapai 0,001. Artinya setiap 1000 penduduk hanya ada 1 orang yang memiliki minat baca. Membaca adalah proses hubungan antara pembaca dan teks bacaan. Artinya suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan atau informasi yang disampaikan oleh penulis melalui kata-kata atau bahasa tulis. Membaca adalah kegiatan yang sangat penting dalam dunia pendidikan yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan menulis. Menulis suatu aktivitas komunikasi bahasa yang menggunakan tulisan sebagai medium. Menulis adalah proses, yaitu proses penuangan gagasan atau ide ke dalam bahasa tulis yang dalam praktik proses menulis diwujudkan dalam beberapa tahapan yang merupakan suatu sistem yang lebih utuh. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dilakukan oleh Minawati, yaitu wearing in eye and actively expressing feeling in greater language in order to entertain, compare, explain, or tell something to someone. Memiliki keterampilan menulis juga memiliki manfaat yang sangat banyak. Menurutkan hadiah ada beberapa manfaat menulis, yaitu 1. Menulis dapat mengenali kemampuan dan potensi diri, mengetahui sampai mana pengetahuan yang dimiliki dalam suatu topik. 2. Dengan menulis dapat mengembangkan berbagai gagasan. 3. Dengan menulis lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi hubungan dengan topik yang sedang ditulis. 4. Menulis dapat mengkomunikasikan gagasan secara sistem dan mengungkapkan secara tersurat. 5. Dengan menulis dapat menilai diri sendiri secara objektif. 6. Menulis dapat memecahkan permasalahan, yaitu dengan menganalisanya secara tersurat dalam konteks yang konkret. 7. Menulis mendorong kita untuk belajar lebih aktif. 8. Dengan menulis akan membiasakan diri berpikir secara kritis. Keterampilan membaca dan menulis adalah kegiatan yang saling berkaitan. Keterampilan membaca berpengaruh terhadap keterampilan menulis. Keterampilan menulis memperlukan pengetahuan dan ide-ide yang dituangkan melalui tulisan, sedangkan pengetahuan dan ide-ide diperoleh dari kegiatan membaca. Kemampuan penulisan yang tidak dapat diperoleh tanpa kemampuan membaca yang baik, karena dengan memiliki kemampuan membaca yang baik, seseorang akan mendapatkan informasi yang lebih luas. Membaca adalah salah satu aktivitas belajar yang efektif untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Hal ini berarti membaca merupakan proses berpikir untuk memahami isi teks bacaan. Membaca adalah salah satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dalam dunia pendidikan, karena kegiatan membaca merupakan suatu proses transformasi ilmu melalui cara melihat dan memahami isi yang tertulis di dalam sebuah buku pengetahuan maupun buku pembelajaran. Sejalan dengan pendapat milik Teringan dalam Wanabun mengatakan bahwa membaca merupakan suatu keterampilan yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui bahasa tulis. Untuk membaca teks ini secara mendalam, saya menggunakan metode SG3R. Mari kita masuk ke langkah-langkah. Pertama, saat saya memindai artikel ini, saya melihat penulisan fokus pada pendekatan kualitatif. Artikel ini tidak hanya bicara soal teknis membaca, tapi juga melihat kondisi lingkungan di sebuah sekolah dasar di Ponorogo. Dari judul dan abstraknya, saya langsung tahu bahwa ini masalah yang dibahas adalah hambatan literasi. Yang kedua, question atau bertanya. Langkah kedua, question sebelum membaca. Lebih jauh saya memunculkan beberapa pertanyaan. Apa sih sebenarnya yang membuat siswa kelas 6 sulit memahami bacaan? Dan apakah saran sekolah seperti perpustakaan berpengaruh besar
berpengaruh besar terhadap kemampuan mereka. Pertanyaan ini menjadi kompas saya saat membaca. Yang ketiga, read atau membaca. Masuk ke langkah ketiga, setelah membaca secara intensif, saya menemukan jawaban yang menarik. Ternyata kesulitan siswa bukan hanya karena faktor kognitif atau inteligensi saja, tetapi juga karena faktor eksternal seperti kurangnya koleksi buku yang menarik di sekolah dan rendahnya perhatian orang tua di rumah. Yang keempat, recite atau menceritakan kembali. Keempat, recite. Dari bacaan tadi, poin penting yang saya catat adalah membaca pemahaman itu proses kompleks. Siswa seringkali bisa membaca hurufnya tapi gagal memahami maknanya karena mereka tidak memiliki minat dan motivasi. Lingkungan belajar di SDN 1 Gaping menunjukkan bahwa fasilitas yang minim berbanding lurus dengan rendahnya fokus siswa. Yang kelima, review, meninjau kembali. Terakhir, review. Setelah meninjau seluruh isi, saya menyimpulkan bahwa artikel ini sangat valid. Penulisan berhasil membuktikan bahwa untuk memperbaiki kemampuan membaca siswa, kita tidak bisa hanya menyalahkan anak, tapi harus memperbaiki ekosistem tentunya, baik di sekolah maupun di rumah. Itulah hasil bedah teks saya menggunakan metode SKIP. Metode ini sangat membantu saya memahami artikel ilmiah secara sistematis dan kritis. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.